Tuhan Yesus baik. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Saudara-saudara, hari ini dalam ibadah pertama maupun kedua, saya mengajak jemaat untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan judul Memahami Kasih Karunia Allah. Jadi memahami kasih karunia Allah. Dan tadi pagi saya sudah sampaikan apa arti kasih karunia Allah. Jadi ada 5 hal yang saya sampaikan di pagi hari tadi. Mungkin saya perlu mengulangi sedikit secara cepat apa yang disampaikan tadi pagi. Jadi kasih karunia Tuhan itu adalah satu pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Kasih karunia Allah itu adalah pemberian yang berasal dari hati Tuhan dengan sukarela, dengan senang hati. Kemudian kasih karunia itu adalah pemberian terbaik dari Tuhan. Kemudian kasih karunia Allah itu adalah pemberian luhur, karena pemberian yang terbaik itu diberikan kepada orang yang tidak layak menerimanya. Sering kita berpikir bahwa yang dimaksud dengan Alkitab orang yang tidak layak itu adalah orang yang hidup belum mengenal Tuhan. Tapi saya pikir-pikir saudara-saudara, sebenarnya ketidaklayakan ini bukan hanya orang di luar Tuhan, tetapi orang di dalam Tuhan banyak kali tidak layak. Malah dia sudah tahu kebenaran, tetapi seringkali dia jadi orang yang durhaka. Tadi pagi saya sampaikan hal itu. Sudah di dalam Tuhan, tetapi kadangkala dia tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Sudah di dalam Tuhan, tetapi kadangkala dia hitung-hitungan dengan Tuhan. Hitung-hitungan melayani Tuhan, hitung-hitungan berkorban. Padahal dia sudah mengenal kasih karunia Tuhan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan yang baik itu mau memberikan kasih karunia, betul-betul pemberian yang luhur. Dan kemudian aspek yang kelima dari kasih karunia Allah ialah bahwa pemberian tersebut dilandasi dalam sebuah pengorbanan. Artinya ketika Tuhan memberikan sesuatu, maka pemberian itu bukan saja baik bagi kita. Ya memang pemberian itu baik, tetapi itu menyakitkan bagi Tuhan ketika Bapa menganugerahkan Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Maka pemberian itu bukan pemberian yang mudah, tetapi pemberian yang sakit. Itulah kasih karunia Allah. Dan karena itu saudara-saudara, di dalam kitab Efesus pasal 3 ayat 18 dan 19 akan berkata begini, dan kita akan bersama-sama berdiri menghormati pembacaan firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Puji Tuhan, disilahkan duduk. 5 esensi dari kasih karunia Allah sudah disampaikan secara cepat. Dan Rasul Paulus katakan, aku berdoa supaya kamu dapat memahami kasih karunia Tuhan. Supaya kita dapat mengenal kasih karunia Tuhan, panjang, lebar, tinggi, dalam. Kasih karunia Tuhan itu harus dipahami. Rasul Paulus berkata, aku berdoa supaya jemaat Tuhan dapat memahami. Artinya apa saudara-saudara? Artinya bahwa rupa-rupanya meskipun sudah jadi umat Tuhan, sudah jadi jemaat Tuhan, berapa banyak kali anak-anak Tuhan tidak memahami nilai kasih karunia Tuhan. Banyak umat Tuhan yang kurang paham nilai. Iya kan saudara-saudara? Ada orang pakai perhiasan, tapi dia tidak terlalu paham berapa nilai perhiasan tersebut. Kalau orang tua mungkin paham, tetapi kalau anak, ya kan ada anak-anak diberikan orang tuanya perhiasan, misalnya kalung emas. Ini anak yang masih kecil, dia tarik kalung emasnya, dia buang. Ada anak kecil diberikan orang tuanya misalnya jam tangan.
jam tangan yang mahal itu, ya memang juga dia tidak terlalu tahu fungsi jam tangan. Sebab orang tua sudah kasih jam tangan kepada anak yang masih belum mengerti bagaimana cara lihat jam tangan. Jadi ini anak ini buang jam itu, padahal jam itu jam mahal. Saya banyak kali memberikan ilustrasi saudara-saudara, ketika seorang petualang, dia akan pergi ke satu tempat untuk mengunjungi temannya. Di tengah jalan dia dapatkan 5 batu aneh. Mengapa batu aneh? Karena batu itu berkilau, memancarkan sinar yang indah. Dia lihat, oh ada 5 batu itu. Dia ambil, dikantongin saudara-saudara. Dalam perjalanan, dia lihat ada burung di atas pohon, menarik perhatiannya karena burung itu berkicau. Dia ambil batu yang di kantongnya, kemudian dilempar ke burung tersebut. Dia lanjutkan perjalanan. Dia lewat kolam ikan, ada ikan di kolam tersebut. Dia lihat ada ikan di kolam itu, karena siang hari mulutnya pas di air, di permukaan air. Dia ambil lagi batu itu, dia lempar lagi ke ikan yang ada di kolam. Dia lanjutkan perjalanan. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya di semak-semak. Dia ambil lagi batu, dia lempar lagi. Dia pikir itu ular. Dia lanjut perjalanan. Lewat perkebunan, dia lihat di kebun dari masyarakat, dia lihat ada babi hutan yang sementara membongkar tanaman dari petani. Dia ambil lagi batu itu, dia lempar babi hutannya. Tinggal 1. Akhirnya sampailah dia di kota, ketemu dengan temannya. Rupanya temannya punya toko perhiasan. Mereka bercengkrama, kemudian si orang yang punya batu ini katakan begini, saya menemukan batu seperti ini, coba kamu lihat, siapa tahu batu ini berharga. Setelah temannya periksa, temannya tanya, ini kamu dapat di mana? Oh, saya dapat di perjalanan. Ini batu sangat mahal. Ini batu mahal, harganya. Pas dibilang harganya yang sangat mahal, pingsan temannya. Beberapa saat kemudian, ketika mulai siuman ini temannya yang punya toko perhiasan itu tanya, kenapa kamu pingsan? Baru dia mengakui, saya tadinya punya 5 batu seperti itu, sekarang tinggal 1. 4 saya sudah lempar burung, saya sudah lempar ikan, saya sudah lempar ular, saya sudah lempar babi hutan. Dia tidak mengerti nilai. Rasul Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu boleh memahami kasih karunia Tuhan. Memahami betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Ini kan doa Rasul Paulus buat jemaat Tuhan di Efesus. Saya menduga ada banyak jemaat Tuhan di Efesus yang tidak mengerti kasih karunia Tuhan. Semoga kondisi jemaat Tuhan di Efesus ini tidak terjadi di zaman sekarang ini. Jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang berkata Kristen, pengikut Kristus, yang berkata umat Tuhan, semoga kita paham kasih karunia Tuhan. Tapi kalau saya menduga saudara-saudara, fenomena yang terjadi di jemaat Efesus ini bisa ada kemungkinan terjadi juga di zaman akhir ini. Di kalangan gereja Tuhan. Jemaat Tuhan yang tidak mengerti nilai kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara, orang kalau tidak mengerti nilai kasih karunia Tuhan, bahaya. Ada 3 tanda kalau orang itu tidak mengerti kasih karunia Tuhan. Haleluya. Ada orang tanya begini, ini sakit ini kemungkinan COVID ini. Kan sekarang lagi viral saudara-saudara di rumah-rumah sakit, orang yang meninggal, sering ada perdebatan, apakah ini COVID atau sakit biasa? Keluarga datang, oh tidak, ini
Keluarga kami, anggota keluarga kami ini bukan COVID. Diambil dengan paksa. Pas pulang, setelah dimakamkan, banyak orang hadir di acara pemakaman, keluar hasil positif COVID. Semua orang langsung ketakutan masuk rumah. Oh, kalau COVID ada tanda-tandanya, ada indikatornya, ada tanda. Nah, begitu juga orang yang tidak mengerti nilai kasih karunia Tuhan. Malam hari ini saya mau bahas 3 tanda bahaya orang yang tidak mengerti nilai kasih karunia Tuhan. Apa itu? Coba kita lihat. Yang pertama, Roma 2 ayat 4 dan 5. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Tanda pertama orang yang tidak mengerti nilai kasih karunia adalah orang itu tidak meresponi kasih karunia Tuhan. Orang itu tidak menanggapi kasih karunia Tuhan dengan baik. Kasih karunia Tuhan itu apa? Ya bisa keselamatan. Kasih karunia Tuhan itu apa? Ya bisa kepercayaan pelayanan. Kasih karunia Tuhan itu apa? Bisa berkat kesehatan. Berkat-berkat setiap hari. Semuanya kan kita sadar itu kasih karunia Tuhan. Oh, saya sehat karena saya tahu jaga diri. Minta maaf, jangan berpikir seperti itu, saudara-saudara. Ini kehidupan terlalu kompleks. Orang bilang begini, oh ini orang kolesterol karena suka makan daging. Suka makan daging B1 misalnya atau B2. Kolesterol. Saya pernah ketemu dengan seorang bapak usianya hampir 80 tahun. Badannya memang sangat ideal. Sangat ideal. Ini opa. Tetapi saudara-saudara, menarik perhatian saya ketemu di satu acara. Ini opa ini makan segala sesuatu dengan lahap. Bahkan ini opa ini adalah peserta terakhir yang menghabiskan babi putar. Ini opa ini peserta terakhir. Umur 70 sekian tahun. Saya tahu bagaimana karena penasaran saya tanya, opa umur berapa? Opa ini bilang, saya agak lupa tapi hampir 80 tahun opa itu usianya. Kemudian mungkin karena dia pikir, karena dia lihat saya penasaran, karena dia makan itu, dia bilang begini, oh kalau saya dari muda begini, saya makan sembarang. Saya makan sembarang pendeta. Saya makan daging, tidak ada pantangan. Saya tanya, kenapa badan opa seperti itu? Ini opa bilang apa? Ya sudah memang seperti itu. Dari dulu katanya dia makan-makan seperti itu, badannya seperti itu. Ada satu teman bilang, kalau saya jangankan makan, naik sepeda motor, kena angin, kolesterol. Ini ada tipe-tipe orang kan cuma naik sepeda motor, saudara-saudara. Naik sepeda motor, kena angin, pulang, timbangan naik 2 kilo. Ada orang sudah makan 2, 3, 4, 5 piring dengan frekuensi sesering mungkin. Aduh, hidup terlalu kompleks. Hidup terlalu kompleks. Semua ini kasih karunia. Katakan amin, saudara-saudara. Semua kasih karunia. Ada kasih karunia di bidang jasmani, ada kasih karunia di bidang rohani. Tetapi semua yang kita terima itu adalah kasih karunia. Nah sekarang saudara-saudara, kasih karunia Allah di bidang rohani ini kadang-kala orang tidak mampu untuk melihat nilai. Kalau kasih karunia Tuhan di bidang jasmani ya gampang orang lihat nilainya. Orang bilang katanya meskipun sudah mati. Orang Manado bilang kipas-kipas 100.000 di mata, di peti, bangong dia. Ini uniknya, orang kalau lihat kasih karunia Tuhan jasmani gampang sekali melihat nilainya. Tetapi kasih karunia yang rohani ini berapa banyak kali orang sulit melihat nilainya. Dan karena itu orang yang tidak memahami nilai kasih karunia rohani ini, maka dia kadangkala atau banyak kali tidak responi kasih karunia Allah dengan benar. Roma pasal 2 ayat 4 dan 5 saudara-saudara memberikan kita pemahaman tentang hal ini.
Maukah engkau menganggap sepi? Haleluya. Saudara-saudara, kata menganggap sepi itu, saudara-saudara, kurang lebih dalam bahasa aslinya, kata phroneo itu, saudara-saudara, artinya menganggap sesuatu itu berada di bawah, tidak memiliki hikmat untuk melihat nilai dari sesuatu. Haleluya, puji Tuhan. Keselamatan, dia tidak lihat itu bernilai. Kepercayaan yang dipercayakan Tuhan, itu dia tidak lihat nilainya. Panggilan pertobatan, dia tidak lihat nilainya. Menganggap sepi artinya dia anggap remeh, dia anggap enteng. Matius 11 ayat 28 dikatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ketika Tuhan panggil dengan panggilan keselamatan, panggilan pertobatan, dia pandang remeh, dia anggap keselamatan itu sesuatu yang nilainya rendah. Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Pikulah kuk yang kupasang ini bicara tentang pelayanan. Dia anggap remeh, kesempatan melayani dia anggap remeh. Saudara-saudara, bagaimana perasaan saudara? Misalnya seorang anak muda, tidak tamat SMA, tidak punya skill, tidak tahu bahasa Inggris, tidak tahu komputer, tidak punya kecakapan, tiba-tiba dipanggil kerja di Freeport. Gimana perasaan? Dipanggil kerja di perusahaan asing. Bagaimana perasaan saudara? Ini orang, oh memang puji Tuhan, puji Tuhan. Tidak lulus SMA, tidak ada kecakapan, tidak tahu berbahasa Inggris, tidak tahu gunakan komputer. Padahal sekarang ini kan knowledge worker, pekerja pengetahuan. Dipanggil kerja di perusahaan asing. Ini orang senangnya luar biasa. Alkitab katakan bahwa ada pekerjaan pelayanan. Dan berapa banyak anak-anak Tuhan, minta maaf, tidak paham bahwa pelayanan itu jauh lebih bernilai dari kerja di perusahaan asing. Kalau dia jadi worship leader, tidak menyiapkan diri dengan baik, dia jadi pemain musik. Saya bersyukur saudara, Tuhan izinkan di GPD DTC. Saya perlu menyampaikan ini. Saya perlu mengapresiasi para pelayan di tempat ini. Pemain-pemain musik yang berdedikasi melayani Tuhan. Beri aplaus dulu. Pelayan-pelayan, pemuji, singers, worship leader yang berdedikasi. Saya bersyukur. Meskipun teman-teman tim pastoral saya tidak dengar doa saya pagi dan malam, istri saya dengar. Tapi saya bersyukur saya bersama-sama dengan teman-teman di tim pastoral yang berdedikasi. Kalau dipikir-pikir dibandingkan dengan nilai uang, berapa nilai uang yang bisa kita dapatkan? Pelayanan media seperti ini kan saudara-saudara, untung di mana? Untung di like. Kakak saya hamba Tuhan berkata begini, oh ini kalau pelayanan khotbah lewat media, ini pengkhotbah tidak dapat derma, hanya dapat like. Keluarga hamba-hamba Tuhan akan membeli ikan dengan like, akan membeli beras dengan like. Tapi tidak masalah, tidak masalah. Tuhan tahu semangat saya menyiapkan diri untuk melayani, menyiapkan khotbah. Tuhan tahu. Anak-anak saya lihat, keluarga saya lihat. Ketika jemaat datang banyak di gereja, ketika jemaat tidak datang di gereja, ketika saya hanya berkhotbah kepada
orang-orang itu saja. Ketika tidak ada derma, Tuhan tahu tidak ada perubahan persiapan dan kualitas kita untuk melayani. Kenapa saudara-saudara? Karena pelayanan itu bernilai. Haleluya. Haleluya. Panggilan keselamatan itu bernilai. Kepercayaan pelayanan itu bernilai. Belajarlah kepadaku. Oh, belajar kepada Yesus. Orang saudara-saudara kalau misalnya sesuatu yang tidak penting dia tidak mau belajar. Tolong belajar ini. Saya tidak mau, tidak berguna untuk saya. Kenapa ada orang belajar firman Tuhan dengan tekun? Karena dia anggap itu bernilai. Ada orang bilang begini. Ada satu umat Tuhan bilang begini. Ini umat Tuhan ini bilang begini. Pendeta, so TK, so SD, so SMP, so SMA, so kuliah, so lelah belajar. Kau datang ke gereja, belajar leh. Pakai testa, pusing. Bilang Joko yang gampang-gampang pendeta. Bilang Joko mudah-mudah. Supaya soalnya tidak mau berpikir banyak kalau masuk gereja. Supaya soalnya tidak terlalu membebani pikiran. Di rumah so banyak persoalan, di pekerjaan banyak persoalan. Di aktivitas sehari-hari so pusing kepala. Masuk gereja lagi mesti belajar. Aduh, pendeta. Dia tidak mengerti nilai dari pengajaran firman. Haleluya. 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 Saya pernah dengar seorang ibu. Dia pembicara internasional. Ibu itu katanya 1 jam, karena dia level internasional saudara-saudara, dia dibayar sekitar 60 juta sampai 80 juta. Saya agak lupa 60 atau 80 juta. 60 juta, 80 juta. Jadi kalau dia kasih ceramah di level internasional, katanya dia 60 juta, 80 juta. Wah, saya pikir-pikir 60 juta, 80 juta, luar biasa ini ibu ini. Ibu yang sekitar 60-an usianya, 60 atau hampir 70 tahun. Dan orang dengar. Kalau pembicara-pembicara yang top, yang sukses saudara-saudara, orang daftar. Ikut seminar dari, saya tidak sebutkan nama saudara-saudara, dari pembicara-pembicara top. Ikut seminar misalnya. Orang rela daftar bayar mahal. Ikut kursus kan lumayan mahal. Datang ke gereja saudara-saudara. Oh, ada bayar dengan kolekte. Minta maaf, kolekte itu bukan bayar. Kolekte itu ucapan syukur. Haleluya. Coba kita evaluasi. Orang Kristen yang tidak tahu nilai kasih karunia, 1, tidak tanggapi, tidak responi dengan benar karunia Allah. Tidak responi dengan benar. Keselamatan dia pandang remeh, panggilan pertobatan dia pandang enteng. Tuhan bilang bertobat anakku, tidak mau dia. Tuhan bilang berbaliklah, tidak mau. Dia tetap asik dengan kehidupan yang lama. Tuhan panggil dia melayani, dia ogah-ogahan, dia jual mahal. Woi. Kalau ada sikap seperti ini saya mau sampaikan, itu tandanya engkau tidak tahu nilai anugerah Tuhan. Anak-anak Tuhan minta maaf, lebih suka dengan hal-hal dunia daripada hal-hal rohani. Saya mau sampaikan, engkau tidak tahu nilai anugerah Tuhan. Tidak salah berselancar di media sosial, di internet, di YouTube,
di Facebook dan sebagainya, sebab era sekarang era 4.0, semuanya terkoneksi, tidak salah. Tetapi kalau kita lebih suka dunia daripada rohani, mungkin itu tanda pertama yang harus kita awasi. Saya mau sampaikan, ada kemungkinan orang itu tidak tahu nilai kasih karunia Tuhan. Haleluya. Dia anggap sepi anugerah Tuhan. Dia kalau dengar yang lelucon stand up comedy. Ya kalau dengar stand up comedy bisa 2 jam, 3 jam, tak terasa. Dia dengar khotbah, habis baca ayat, akan terjadi penghormatan yang tidak terlalu direncanakan. Pendeta baru baca ayat, baru selesai, pas duduk. Amin. Tapi kalau nonton stand up comedy, kalau lihat Sule, kalau dia buka channelnya, saya tidak mau sebut Raffi Ahmad, saya tidak mau sebut. Bisa 2-3 jam. Tapi kalau ibadah, kalau khotbah, lewat 1 jam. Ini tanda bahaya. Orang tidak tahu nilai anugerah, lebih menghargai dunia daripada sorga. Bagaimana posisi kita? Bagaimana posisi kita? Saya tidak anti nonton, saya tidak anti kita lihat media sosial, saya tidak anti anak-anak muda game. Tapi kalau misalnya anak-anak muda game 3 jam, dia rasa terlalu singkat, dan doa 1/2 jam dia rasa terlalu panjang, bahaya. Ada teman-teman pendeta kalau doa memang sangat panjang. Sampai teman saya bilang begini, ini pendeta ini kalau berdoa, pas mulai saya belum ada kumis, selesai kumis sudah panjang. Tidak pernah ada pendeta doa sepanjang itu, saudara-saudara. Mungkin ada masalah dengan kumismu. Tanda pertama, orang yang tahu nilai anugerah apa? Lebih menghargai sorga. Dia tanggapi panggilan sorgawi. Oh haleluya. Yang kedua, 2 Korintus 6 ayat 1. 2 Korintus pasal 6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ini yang kedua. Saudara-saudara, maksud Paulus apa? Jangan membuat kasih karunia itu menjadi sia-sia. Maksudnya adalah kita harus jaga kasih karunia tersebut. Kita harus pertahankan kasih karunia tersebut. Kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya akan dikatakan begini, saudara-saudara. Ayat 3. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika
diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Orang yang tahu nilai kasih karunia Tuhan, saudara-saudara, saya simpulkan dari apa yang saya baca tadi cukup panjang. Orang tersebut bertahan, mempertahankan kasih karunia tersebut. Mempertahankan. Apa contoh praktis orang yang mempertahankan kasih karunia? Ya, meskipun ada tantangan, dia bertahan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tanda kedua dari orang yang tahu nilai anugerah Tuhan, dia optimalkan kasih karunia Tuhan. Dengan cara apa dia bertahan? Tuhan percayakan Bapak Ibu Saudara sekalian melayani pekerjaan Tuhan di gereja atau di rumah tangga, mengajar anakmu dalam jalan Tuhan. Ini anak mungkin tidak senang, ini anak mungkin dia marah. Mama ini terlalu cerewet. Sedikit-sedikit firman Tuhan, sedikit-sedikit doa, sedikit-sedikit ibadah. Mama ini terlalu cerewet, saya ini sudah besar, biarkan saya. Tetapi sang ibu yang tahu bahwa ini adalah kepercayaan anugerah Tuhan, maka dia terus, meskipun ini anak mungkin tidak senang, meskipun ini anak marah, dia terus mengingatkan. Masuk gereja adik, jangan lupa berdoa, hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Kadang-kala mungkin ini anak sudah terlanjur mengeluarkan kata-kata kasar, tapi si ibu tetap berdoa. Bertahan melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana ketahanan kita? Melayani di STT Rumah Murid Kristus, saya banyak kali sampaikan kepada mahasiswa. Kalau jadi seorang hamba Tuhan pintar gampang, apalagi sekarang dengan media seperti ini. Saudara mau cari pengajaran teologi dari profesor, gampang, di internet banyak. Saudara mau cari pengetahuan teologi dari Amerika, gampang, yang penting tahu bahasa Inggris. Haleluya. Jadi seorang ibu yang bertahan, seorang bapak yang bertahan, bertanggung jawab dalam keluarga, bertahan mempertahankan keselamatan mungkin di tengah-tengah pergaulan. Setiap hari ketika dia ketemu dengan sahabat-sahabatnya, selalu ditawarkan minuman. Mari coba gate, man coba mabo. Tetapi bertahan. Mungkin ada yang kerja di satu lingkungan kerja, setiap hari ada orang goda, kirim emoticon love, ada rusa love, ada kura-kura love. Sudah ganti nomor, tetap ada orang yang simpati, dia selalu goda, dia selalu mengganggu. Tetapi dia tetap mempertahankan keluarganya, kudus di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu nilai anugerah Tuhan. Menjaga kekudusan, menjaga hidup suci. Haleluya. Bertahan ketika melayani pekerjaan Tuhan, bertahan. Sudah sekian lama melayani tidak ada apresiasi. Sudah sekian lama melayani tidak ada pujian. Selalu dapat teguran misalnya, padahal sudah berusaha untuk giving the best, memberi yang terbaik. Saya mau sampaikan begini Bapak Ibu Saudara sekalian dalam konteks pelayanan.
Berusahalah untuk menerapkan apa yang disampaikan Rasul Paulus. Apa yang dikerjakan, yang engkau temukan, kerjakanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Kalau kita berharap manusia lihat, kita kecewa. Kalau kita berharap apa yang kita lakukan itu harus mendapat pujian dari manusia, kecewa. Orang tua mendidik anak, dia harap anak-anak itu memuji dia, menghargai dia, bisa kecewa. Pendeta kami kalau berharap supaya jemaat selalu, oh amin. Berapa banyak kali pendeta sudah semangat khotbah, jangankan jemaat, orang-orang yang ada di dekat pelayan-pelayan pun ketiduran. Bisa ada kemungkinan karena pelayan-pelayan juga atau jemaat kelelahan, tapi bisa juga karena memang sudah habitnya seperti itu. Jangan berharaplah lebih kepada manusia. Bertahanlah. Orang yang paham anugerah Tuhan, orang yang bertahan. Orang yang paham anugerah Tuhan, seperti yang disampaikan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Dia akan bekerja lebih keras. Rasul Paulus katakan, kasih karunia Allah ya, yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Rasul Paulus katakan dia bekerja lebih keras dari mereka semua. Siapa? Petrus, Yakobus, Yohanes. Rasul Paulus bekerja lebih keras. Betul. Lebih dari setengah perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Sebagian besar jemaat-jemaat yang muncul dalam Alkitab perjanjian baru itu adalah hasil dari perjuangan penginjilan Rasul Paulus. Dia bekerja lebih keras. Tapi kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, Rasul Paulus katakan dia adalah rasul yang paling hina. Dalam 1 Korintus 15 ayat 8 dan 9, Rasul Paulus katakan dia adalah rasul yang paling hina dari semua rasul. Dia adalah rasul yang paling akhir Tuhan menampakkan diri. Artinya apa? Artinya saudara-saudara, dibandingkan dengan rasul-rasul yang lain, dia itu masih di bawah, kelas di bawah. Berapa banyak orang kalau misalnya dia dapat kepercayaan di bawah, kalau dia dapat apa ya, anugerah cuma di bawah, talenta cuma di bawah, langsung baper dia. Dia tahu menyanyi, dia jago musik, dia jago bicara. Saya rakyat jelata. Teman saya bilang begini, Fit, kita mau berhenti jadi pendeta. Pakai bahasa Manado karena dia orang Manado. Saya mau berhenti jadi pendeta. Saya tanya kenapa? Satu, saya tidak tahu main gitar. Yang kedua, suara saya fales. Ini teman sekolah Alkitab, mungkin dia bisa dengar khotbah saya ini, paling dia bilang amin. Yang ketiga, Fit, kalau saya bilang Tuhan, selalu jadi Tuhan. Selalu kalau dia bilang Tuhan, selalu jadi Tuhan. Saya sampai satu waktu dengan dia bilang Tuhan, Tuhan, N jadi N, tapi kalau bilang Tuhan, Tuhan. Akhirnya dia bilang, saya tidak mau jadi hamba Tuhan lagi. Puji Tuhan, sekarang dia adalah hamba Tuhan. Dia tetap bertahan. Rasul Paulus ini paling hina, paling akhir diberitakan penampakan Tuhan. Dia masih kalah kelas dibandingkan Petrus. Saudara-saudara, pernah saudara merasa masih kalah dengan orang lain? Pak pendeta kita ini singers, tapi kita punya suara Pak pendeta, aduh, hele kita malu aja dengar. Do re mi fa so, so salah. Memang ada orang yang terlalu rendah diri, ada orang juga yang kepedean. Meskipun suaranya fals, tetap dia semangat. Puji Tuhan. Pak pendeta, saya, kalau saya masih kalah. Saudara-saudara, jangan jadi mentalitas seperti orang yang punya satu talenta dalam kitab Injil Matius. Matius pasal 25 ayat 15, saudara-saudara.
Ini orang ini saudara-saudara diberikan 1 talenta. Yang seorang lain lagi 1 talenta. Oh, ini orang ini bagaimana? Ayat 17. Yang punya 1 talenta ini bagaimana sikapnya? Hamba yang menerima, cari yang 1 talenta. Yang seorang Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, tuan hamba-hamba itu pulang lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Saudara-saudara, hamba yang 1 talenta ini cuma punya 1, jadi langsung marah, langsung iri hati, langsung tidak senang. Enggak mau saya. Tapi Rasul Paulus lain. Dia adalah rasul paling akhir, dia rasul paling hina, tetapi dia adalah rasul yang paling bekerja keras. Saya mau sampaikan kepada saudara-saudara. Saya malu mau bersaksi, tapi saya mau bersaksi. Ada banyak kali saya berdoa begini, Tuhan, saya tidak lebih rohani dari om itu. Saya lihat ada teman saya waktu di sekolah Alkitab. Aduh, mereka rajin berpuasa. Puasa 3 hari hampir setiap minggu. Saya berpuasa 3 hari udah beberapa kali. Karena memang diwajibkan dan karena ada pergumulan. Tetapi pernah pengalaman puasa 3 hari saya. Baru hari kedua, waktu saya tidur, saya mimpi puding. Karena itu puding itu bergerak-gerak, saya tidur di bangku, saudara-saudara. Karena itu puding itu bergerak-gerak, puding jatuh, saya jatuh juga. Ini ada mahasiswa yang dengar. Ada banyak kali saya berdoa, Tuhan, masih dia lebih baik. Kalau saya dengar ada teman-teman, waktu saya melayani, ada teman-teman kalau berdoa, wah kata-katanya teratur. Bapa yang rahmani dan rahimi, Allah yang omnipoten, omniscient dan omnipresent. Saya mau kasih kesaksian, saudara-saudara, saya pernah ditunjuk doa waktu masih muda, masih SMA dalam sebuah ibadah, dan saya ditunjuk untuk berdoa. Dan pada waktu itu saudara-saudara, ketika saya datang ke mimbar, mimbarnya kurang lebih seperti ini. Mimbar itu bergerak dengan hebat, bergetar dengan hebat. Karena apa? Karena dalam bahasa Yunaninya tou foure. Ada orang bilang begini, pendeta lancar kalau khotbah, bicara. Saya mau sampaikan bahwa saya pernah toto fore sebentar berdoa. Oh, itu karena belum sekolah Alkitab, minta maaf, saya sudah jadi gembala sidang. Dimintakan untuk doa makan di sebuah acara mingguan di satu kampung. Ketika saya pergi untuk doa makan, bahasa Manado bilang tagate. Hampir taruju saudara-saudara, karena apa? Tou foure. Dengar baik, kalau engkau merasa engkau di bawah rata-rata, talentamu di bawah rata-rata, kemampuanmu di bawah rata-rata. Kita pernah punya satu contoh, orang yang di bawah rata-rata, tapi karena dia mengerti nilai kasih karunia Tuhan, dia mengerti nilai anugerah Tuhan. Dia tidak pusing dengan produktivitas. Yang penting dia bekerja keras. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi yang penting saya fokus. Ada banyak orang tua yang punya hikmat, punya ilmu teoritis tentang mendidik anak, masih kalah hasilnya anak yang ibu ini yang kurang mengerti, banyak ilmu, banyak teori, tetapi karena fokus didik anak, anak didik sesuai jalan firman, anaknya ini menjadi anak yang diberkati Tuhan, anak yang takut Tuhan. Saudara-saudara, mari kita belajar jadi anak Tuhan yang apa? Yang optimalkan kasih karunia Tuhan dengan cara apa? Bertahan dan bekerja keras. Tanda yang kedua dari orang yang tidak menghargai atau tidak mengerti nilai anugerah Tuhan adalah orang itu tidak mengoptimalkan kasih karunia Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tanda yang ketiga,
Orang yang tidak mengerti nilai anugerah Tuhan apa? Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Saudara-saudara, saya merasa ini ayat agak aneh. Kenapa agak aneh? Kenapa cabul dikaitkan dengan masalah makan? Kalau cabul dikaitkan dengan masalah seksualitas ya masuk akal. Tetapi cabul dikaitkan dengan masalah makan. Esau katanya cabul. Cabul kenapa? Karena Esau datang ke Yakub, minta kacang merah. Yakub katakan boleh, yang penting tukar dengan hak kesulungan. Ketika Esau tukar hak kesulungan dengan kacang merah, disebut sebagai cabul. Kenapa? Saya baca terjemahan aslinya, saya baca beberapa terjemahan, akhirnya saya paham. Oh, orang cabul itu artinya orang yang menganggap tubuhnya, misalnya kan ini prostitusi kan, seorang wanita anggap tubuhnya masih lebih murah dibandingkan uang yang akan dia terima. Iya kan? Begitu kan cabul, begitu kan porneia. Jadi si wanita ini dia jual dirinya untuk dapatkan uang. Berarti yang lebih berharga baginya adalah uang daripada dirinya. Oh, akhirnya saya paham. Si Esau ini, saudara-saudara, dia anggap kacang merah lebih berharga dari apa? Dari hak kesulungannya. Berapa banyak orang Kristen, dia anggap kasih karunia Allah itu lebih murah daripada harta, lebih murah dari jabatan, lebih murah dari prestise. Daripada tidak naik-naik pangkat. Saya pernah seorang ibu bersaksi, adiknya lama berkarir di satu instansi. Di daerah itu, saudara-saudara, adiknya itu minoritas. Di perusahaan itu adiknya minoritas. Lama berkarir, adiknya punya kinerja bagus, punya kemampuan bagus, tapi karirnya lama naik. Akhirnya adiknya ini tidak jadi Kristen lagi. Dia membuang agama. Dia melepaskan imannya. Dan ketika dilepaskan imannya, karirnya naik. Karir lebih penting daripada iman. Lagi viral, saudara-saudara, di YouTube. Ada seorang tokoh agama dari agama tertentu yang akhirnya dibaptis di satu gereja di Surabaya. Waktu di agama sebelumnya, dia ini penceramah. Banyak orang mendengar ceramahnya, dia cukup top di YouTube. Mengapa top? Karena sebelum dia jadi agama itu, dia agama kita, agama Kristen. Kemudian akhirnya jadi penceramah di agama tersebut, agama yang lain. Mengapa saya bicara itu? Karena ini orang satu kamar dengan saya di sekolah teologi. Kami berdua saja di kamar. Satu asrama. Hampir 1 bulan, 1 bulan saudara-saudara. Kami berdua satu kamar. Jadi saling mengenal, cukup mengenal. Saya tahu dia tahu saya. Saya tahu ceritanya. Setiap malam, karena ini orang jago bicara, saya juga jago bicara. Akhirnya saling mengenal lah. Ini orang akhirnya dibaptis lagi. Dibaptis lagi jadi orang Kristen. Tapi dia pernah melepaskan imannya. Kenapa? Saya tahu persis. Ada alasannya. Tapi saya tidak mau bicara secara gamblang di tempat ini. Ada orang jual iman karena apa? Karena masalah prestise, masalah jabatan, masalah harta. Supaya karir naik, supaya gampang melobi. Anak-anak muda supaya dapat pasangan yang high class.
Orang tua kalau misalnya pacar dari anak itu sudah datang ke rumah, biasanya si papa, siapa ini? Dari mana? Mengapa papanya seperti itu? Karena ini anak muda ini datang dengan motor Astrea. Sudah tahu motor Astrea? Sebelum dunia dijadikan, motor itu sudah diciptakan. Mana datang dengan apa? Motor om. Mana motor? Di pertigaan om. Kenapa di pertigaan? Mogok om. Ini om. Cepat-cepat pulang. Baru setengah jam itu om sudah. Ini pacar ini Nyong ini tanya ke pacarnya yang om punya anak. Siapa itu papa batuk? Papa bermaksud pulang jongana. Tapi coba Mercy datang. Ini ada staf nama Mercy, semoga dia tidak dengar ini. Coba mobil mewah datang. Malam om, oh malam, mari. Om boleh mau bicara dengan apa DP anaknya nama Tri Suhartini binti apa misalnya. Boleh om? Silakan. Sudah jam 11, suasana hening, senyap, sunyi di rumah. Itu om yang biasa mendengkur, manggro hebat. Sampai di rumah panggung baba goyang. Malam itu ndak ada terdengar apa-apa. Karena apa? Karena ada pacar bawa Mercy. Meskipun mungkin tidak punya iman yang sama. Orang kalau tahu nilai anugerah Tuhan, maaf orang-orang tua yang tahu anugerah Tuhan begitu berharga, tidak akan melepaskan anak-anak kita secara sembarangan. Tidak akan melepaskan iman kita. Orang yang paham anugerah Tuhan, dia tidak akan tinggalkan pelayanan cuma gara-gara waktu latihan, misalnya latihan musik, kemudian saudara-saudara dia suka menyanyi lagu apa misalnya. Ada yang tadi pagi ada lagu Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness. Karena dia lihat mungkin lagu ini, oh Pak, akhirnya dia bisa tidak melayani. Bisa tinggalkan pelayanan cuma karena alasan-alasan sepele. Tapi kalau orang tahu nilai pelayanan, dia akan tetap melayani Tuhan. Haleluya. 3 hal tanda apakah kita memang mengerti nilai anugerah Tuhan. Yang pertama, orang yang mengerti nilai anugerah Tuhan, orang itu responi anugerah Tuhan. Orang yang mengerti nilai anugerah Tuhan, orang itu optimalkan kasih karunia Tuhan dengan cara apa? Dengan cara bertahan dan bekerja keras dengan sungguh-sungguh melaksanakan kepercayaan Tuhan. Dan orang yang mengerti nilai anugerah Tuhan adalah orang yang tidak menjual anugerah Tuhan. Dia akan berusaha untuk menjaga, dia mempertahankan iman, dia tetap setia melayani pekerjaan Tuhan. Di gereja, di rumah, dimanapun engkau Tuhan percayakan, engkau tetap setia. Itu tanda bahwa engkau mengerti nilai kasih karunia Tuhan. Amin.